akibat dari efek media massa, ya. Ternyata media itu tidak sesederhana yang tampaknya, ya. Kenyataannya media itu bisa mempengaruhi penggunanya, ya, selaku individu, dan bahkan bisa mempengaruhi tatanan masyarakatnya. Tuh, kan ngeri kan media itu. Ini nanti akan dibahas. Ini yang pembahasan atau ruang lingkup sosiologi ini, sosiologi komunikasi. Terus kemudian di sini juga akan menjembatani, ya, sosiologi komunikasi ini yang kita kaji akan menjembatani studi sosiologi dan studi komunikasi, di mana jembatan itu dibangun berdasarkan kajian sosiologi tentang interaksi sosial. Nah, interaksi sosial ini bagaimana menjembataninya? Ya otomatis kan di sini karena yang kita kaji adalah sosiologi komunikasi, otomatis kan sosiologinya akan dihubungkan dengan komunikasi, ya, baik komunikasi individu maupun komunikasi sosial, gitu ya. Nah, kemudian di sini juga yang lebih menarik lagi adalah studi komunikasi ini akan berkaitan erat dengan dampak media dan perkembangan teknologi komunikasi. Nah, ini dampak-dampaknya media itu seperti apa. Terus sekarang di sini ranah sosiologi komunikasi itu apa saja? Mari kita lihat di sini. Ya. Yang pertama di sini ada efek media massa, ya. Nah, terus kemudian ada komunikasi, kemudian ada individu kelompok masyarakat dunia, juga ada budaya kosmopolitan. Terus di sini juga ada teknologi telematika. Ini yang ranah sosiologi komunikasi. Terus ada proses dan interaksi sosialnya nanti di sini. Jadi ada berapa ini? 6, ya. 6 ranah sosiologi komunikasi, atau kalau kita bilang ya ruang lingkup lah, ya, ruang lingkup yang secara luas. Kemarin sudah disampaikan secara garis besarnya, ya, ada 3 kajiannya. Nah, sekarang kalau diperluas lagi menjadi 6, ini yang terkait dengan sosiologi komunikasi yang nantinya akan berdampak dalam kehidupan sosial, ya, masyarakat dan juga kehidupan individu, ya. Sekarang begini kita lihat, ya, dalam sosiologi komunikasi yang akan kita pelajari ini nanti bahwa komunikasi ini, ya, dan media yang digunakan oleh manusia, atau ya manusia berarti apa? Masyarakat, ya, manusia sebagai individu maupun manusia sebagai masyarakat, sebagai anggota masyarakat, berarti kumpulan individu-individu, ya, masyarakat. Nah, ini kemudian ada media ini digunakan oleh kelompok masyarakat, ya. Nah, pertama itu digunakan dulu oleh individu, ya, individu dulu ini. Jadi yang menggunakan media ini di sini yaitu individu, ya. Individu kemudian antara individu lain nanti kan ada saling komunikasi, ya. Nah, saling komunikasi inilah menjadi masyarakat yang menggunakan media, ya. Misalnya kayak WhatsApp, ya. Awalnya kita sendiri kan menggunakan WhatsApp itu. Nah, tapi kan untuk WA dengan teman kan gitu, ya. Jadinya kemudian teman itu menjadi menggunakan juga kan WA, media itu. Nah, kemudian juga teman dengan teman-teman banyak orang gitu, ya. Nah, itulah yang dinamakan massa, ya. Massa itu bisa masyarakat berkumpul dalam suatu tempat, bisa juga yang dimaksud adalah massa dalam pengguna media, karena sekarang eranya era digital, ya. Jadi era digital itu massa itu tidak harus fisik, ya, datang banyak orang gitu, ya. Termasuk masyarakatnya juga begitu. Masyarakat
Dulu kan masyarakat yang betul-betul ada ya, ada orangnya, artinya itu loh masyarakat desa sana kan gitu ya. Nah kalau sekarang bisa dikatakan ada masyarakat media ya kan. Tapi ya ini istilah ini dari saya ya. Kalau dari pakar apa ya, media atau maya ya. Jadi kayak kita yang dinamakan netizen ya. Netizen itu bagi saya itu massa ya kan. Dan masyarakat ya, masyarakat netizen itu dalam arti masyarakat media ya gitu. Nah ini. Nah kemudian setelah masyarakat ini tadinya kan individu ya, terus kemudian menjadi kelompok apa? Kelompok grup WA ya kan. Nah terus kemudian ini contoh loh ya, contohnya. Kemudian meluas menjadi masyarakat dunia. Nah masyarakat dunia biasanya apa medianya yang digunakan kalau masyarakat dunia? Kalau WhatsApp kan kelompok dan individu, kelompok dan masyarakat ya, maksudnya masyarakat yang kelompok di WA kan gitu ya. Nah kalau yang dunia apa medianya yang digunakan biasanya? Itu Facebook ya kan, nah, Instagram, karena itu menjangkau semuanya ya kan. Kalau WhatsApp memang tingkatnya tingkat dunia, tetapi kan menjangkau yang kita jangkau kan gitu ya. Sedangkan kalau YouTube, Facebook semua bisa melihat. Nah, walaupun ada batasnya juga yang menjadi teman kan gitu ya. Nah, tetapi yang menjadi teman ribuan itu dunia ya. Nah, artinya kan mencakup antar negara itu ya. Itu ya, ini di masyarakat dunia. Itu. Nah ini ya. Terus kemudian di sini setelah masyarakat ini ya yang terdiri dari pertama itu individu, kemudian kelompok, kemudian dari masyarakat dunia menggunakan media sebagai komunikasi, alat komunikasi ini, maka kemudian di sini juga butuh yang namanya teknologi telematika, ya kan? Ada kejadian-kejadian kemudian dikaji ya. Ini benar apa enggak, ini fotonya benar apa enggak kan gitu. Nah itulah yang dinamakan teknologi telematika. Mengapa butuh seperti itu? Ya karena teknologi digital ya, media digital ya kan, itu ya media apa saja sebenarnya, tidak hanya digital. Tapi yang kita kaji kali ini kan sosiologi komunikasi ya. Berarti di sini adalah teknologi komunikasi ya, terutama karena ini zamannya digital, berarti teknologi komunikasi digital. Nah, di situ kemudian otomatis yang namanya media ya, media komunikasi di era digital itu sangat mudah untuk direkayasa ya kan. Bahkan aplikasinya sekarang banyak sekali ya kan. Bikin konten, ada aplikasinya yang merubah seperti ini, seperti ini. Bahkan wajah saya seperti ini bisa berubah menjadi wajah animasi kan itu ya. Bahkan bisa menyerupai orang lain kan. Artinya bahwa wajah saya bisa digunakan untuk tubuhnya siapa kan gitu ya. Terus untuk seolah-olah misalnya naudzubillah nggak pakai busana kan. Padahal itu yang nggak pakai busana orang lain, tapi digunakan dengan wajah orang lain juga kan gitu. Nah inilah kemudian maka di sini butuh atau perkembangannya menjadi ada teknologi telematika. Nah mengapa seperti itu juga? Ya banyak sekali kepentingannya kan. Bisa untuk kepentingan hukum dalam penyelidikan kasus ya kan. Bisa untuk kepentingan kerja ya kan. Misalnya apa? Ada laporan. Ya saya sudah melaksanakan pekerjaan di sana kan gitu ya, ini buktinya gitu ya. Terus ada YouTube-nya ya kan, di shooting gitu ya. Nah kayak beneran gitu ya. Setelah itu dipakai dengan memakai teknologi telematika ternyata bohong. Dan saya pernah ngalami itu. Ini yang kejadian benar ya. Jadi saya tuh pernah di telepon ya, di video call, ngakunya Mbak Impong ya, ngasih saya hadiah umroh. Waktu itu pas banget, saya tuh lagi pengen umroh, jadi sebelum umroh kemarin. Lah tahu-tahu di video call ngakunya Mbak Impong ngasih hadiah umroh.
Dan di situ anehnya benar itu Mbak Impo ngomong, maksudnya itu orang ucapan ini ibu betul ya itu ya ngomong begitu terus dan sebagainya. Untung saya terus sadar dan saya itu lama ya berapa menit gini, maaf ya kalau suaranya terganggu, ibu sekarang kirim ini segera, nanti bisa dialihkan ke orang lain kalau 30 menit sampai tidak kirim data kan itu ya. Hampir saya kirim data, tak kira beneran. Karena apa? Waktu itu saya lagi kepengen umroh, saya mengajukan, saya juga punya IG-nya Mbak Impo, lah itu dari situ, tak kira itu. Untung saya terus sadar mikir gini ya, namanya orang, alhamdulillah ya, kalau orang nggak suka menipu dan hartanya halal, insya Allah orang tertipu lah ya, dan tidak. Tak lihat itu, loh kok itu ya kayak dari jarak jauh kayak TV. Nah itu jadi ada rekayasa. Kalau menurut saya ya, analisa saya setelah saya melihat, dia itu pegang HP yang untuk ngomong ya kan. Nah terus itunya diarahkan ke TV yang entah Mbak Impong itu sedang promo, itu kan suka promo di itu ya, di sales Shopee ya, di Shopee atau gimana. Jadi betul-betul ngomong kayak gini. Loh, tak kira ngomong ke aku, tak kira itu suaranya Mbak Impong yang ngomong ke aku. Untung aku sadar, wah ini penipuan ini. Langsung tap cancel, dimatikan. Jadi kudunya jadi dimatikan. Di Lomboni bayar misalnya, kan kabus ya kan, pulsanya habis. Tapi saya males sih pas itu melayani, atau dilaporkan langsung dilacak ya, nganu polisi. Jadi harus begitu, tapi males sih melayani. Nah ini yang namanya media ya, itu sangat mudah untuk direkayasa. Nah makanya di sini setelah kita mempelajari sosiologi komunikasi ini, ternyata butuh juga terkait dengan ilmu teknologi telematika. Inilah yang saya maksudkan tadi sebelum ini ya, yang ini di sini, bahwa sosiologi komunikasi itu akan menjembatani studi sosiologi dan studi komunikasi. Nah ini ya, jadi penjelasannya di sini nih. Menjembatani mana? Ya ini menjembatani antara komunikasi dengan ilmu komunikasi dengan teknologi telematika ya, terus kemudian juga dengan efek media massa. Nah, efek media massa juga sini ini sangat ngeri ya kan? Masya Allah, alhamdulillah. Sekarang itu kenapa anak-anak menjadi sangat brutal kan? Masih kecil loh, pemarah, terus naudzubillah ya, kadang-kadang melakukan penganiayaan ya kan? Lah, perundungan kan gitu. Mengapa? Karena anak-anak kecil itu yang belum bisa manage emosi, itu menggunakan media bebas. Akhirnya ketika nonton ya dengan asiknya, tanpa disadari itu secara psikologis itu masuk semua yang ada di tontonan itu ya, di YouTube atau di mana, di game ya. Nah kemudian karena tidak sadar masuknya, ya otomatis tidak ada filter kan, karena anak kecil kan tidak bisa memanage emosi. Nah ini termasuk ini nanti yang selanjutnya ini sampai proses dan interaksi sosial. Ini juga ya, jangan main-main ini Mbak Fahim yang sudah menikah nanti. Kalau punya anak itu sejak dalam kandungan, anak itu sejak dalam kandungan itu sudah berinteraksi ya, interaksinya dengan ibunya ya pertama, yang kedua dengan ayahnya. Jadi anak itu yang diberikan pertama itu pendengaran ya. Panca indera itu yang berfungsi pertama dari anak adalah pendengaran. Maka walaupun di rahim ibunya itu sudah mendengar ya. Makanya ibunya itu kalau punya anak ya lagi hamil, itu di bacaan Al-Qur'an ya, dibacain, terus kemudian di ngomongnya yang lembut-lembut, yang bagus-bagus, sholawat, termasuk ayahnya. Ayahnya juga gitu ya, ngomongnya yang baik-baik karena mendengar ini dari sini ya. Nah itu namanya interaksi, proses interaksi sosial dari mulai sejak dalam kandungan. Nah ini makanya sosiologi komunikasi juga ada kaitannya atau menjembatani ini proses interaksi sosial ya. Karena dengan sosiologi komunikasi ini
nanti juga akan terjadi interaksi sosial ya, itu otomatis ya kan ini. Nah kemudian ya itu kan di dalam kandungan ya. Nanti kalau sudah lahir ya, semuanya saja ini kan mau jadi orang tua kan, calon orang tua kok pengen punya anak semua. Fatur Rahman nggak mau. Kenapa? Hah? Ya, oh ya Allah. Nauzubillah. Oh jangan begitu. Pusing ya nggak apa-apa kan itu apa sudah karunia ya kan. Manusia memang kalau hidup itu pusing nih. Ada kelebihan orang yang punya anak dengan yang tidak punya anak ya. Salah satunya kelebihannya orang yang punya anak itu ngurusi anaknya rewel ya, pusing ngurusi anaknya, itu akan diampuni dosanya secara otomatis ya. Itu. Nah itu kalau sudah gede kayak gitu juga ya. Anak masih kecil wis di apa namanya? Dikerasi, kalau bahasa pergaulannya apa? Nah, kasar ya. Orang tuanya kasar, ngomongnya kasar, bahkan KDRT ya, main tangan. Anaknya itu nanti akan berkembang sangat rusak ya jiwanya, keras ya, kasar, terus kemudian arogan, terus kemudian apalagi kejam, ngeri kan? Lah kita punya anak tapi tidak terasa kita itu anehnya orang tua kayak gitu. Anak kecil bayi baru lahir dia itu mikirnya seperti dirinya sendiri. Itu anak orang tua yang nggak cerdas, yang nggak punya rasa berpikir yang bagus ya, pikirannya tarjuannya bagus. Wong anak kecil bayi dianggap kayak dewek ya. Artinya apa? Nangis dikirane wah rewel gitu ya. Nangis baik, tidak seperti itu ya. Bukan rewel, itu anak itu tidak bisa berkomunikasi secara verbal, menyampaikan kata-kata, maka komunikasinya dengan tangisan ya. Jadi seorang bayi itu kalau merasa risih ya karena kotor dia nangis, merasa panas juga nangis, lapar juga nangis, terus ya pokoknya ada lihat apa juga nangis ya, terlalu terang juga nangis, seperti itu. Jadi harus dengan kelembutan dan pemahaman. Lah seorang ibu yang baik ya, yang solehah itu biasanya malah hatinya sudah nyambung dengan anaknya, ngerti. Jadi ngerti, tidak tahu ya kalau saya ya, itu secara otomatis ya tidak membedakan, tidak mengamati, secara otomatis saja di hati. Oh ini nangis pipis, dibuka zaman now ya. Jangankan tahu seperti itu, ada anak nanya nangis saja kepingin banting ya kan. Nah kalau banget kan orang zaman sekarang. Nah bahkan ada yang dibanting sungguhan kan. Nah kan orang pas banget ya. Kita teruskan ya. Sampai kemudian itu tadi pengaruh pada efek media mas. Tapi saya lagi bicara masalah anak ya. Ini kenapa saya sampaikan penting banget? Karena anak itu kan manusia ya. Manusia itu berarti kan generasi kan, penerus manusia berikutnya. Ketika kita mau supaya generasi berikutnya berakhlakul karimah, menjadi manusia yang bermutu ya, terus kemudian yang menyembah Tuhan, menyembah Allah, itu kan sudah dididik oleh kita kan. Nah itu maksud saya ya. Jadi jangan sembarangan ya, pakailah pendidikan yang dikatakan oleh sahabat Ali ya. Sahabat Ali itu mengatakan kalau masih di bawah umur 7 ke bawah, itu metode pendidikannya adalah dengan bermain. Jadi anak itu diajak main ya, main-main, diajak lewean gitu loh ya. Nah bahkan ketika umur 5 sampai 7 tahun ya, atau ya sekitar itu namanya seperti kita memperlakukan raja ya. Jadi tidak hanya bermain, tapi seperti kita kepada raja, kemauannya yang kita turuti ya, kita punya nurut lah gitu. Itu yang bagus ya. Nanti 7 sampai 14 ya, bahkan bisa sampai 18. Nah itu kita mulai strength tahu. Ya harus kuat, harus disiplin. Pokoknya kamu harus sholat. Kalau tidak mau dihukum gitu misalnya ya.
dan lain-lain itu ya. Karena apa? Di masa itulah namanya pendidikannya seperti sedang mendidik tahanan ya. Jadi tahapnya 0 sampai 5 tahun dengan kasih sayang ya. Itu ya, seperti itu tadi ya, anak-anak itu. Nah, seperti raja itu. Makanya kalau umur 5 tahun kan gitu ya. Ayo mah, pergi gitu ya. Dia itu keras malah pada orang tuanya. Tapi orang tuanya jangan marah-marah. Itu namanya lagi proses bagaikan raja, dan kita juga harus memperlakukan bagian raja. Jadi ya Allah lupa sih. Oh, penting gini. Itu proses umur 5 sampai 7 ya. Terus kemudian nanti 7 sampai 14 itu kita suruh disiplin, karena itu ada kan masa-masa perkembangan jiwa yang sedang rawan itu ya. Jadi harus disiplin. Makanya kalau misalnya sampean punya adik, punya keponakan, punya saudara, atau bahkan sampean misalnya menjadi guru ya, misalnya di Madin, itu yang usia itu harus disiplin benar-benar. Jangan gitu. Kayak ke tahanan ya. Kalau tadi kayak ke raja kan jauh banget ya. Nah, kalau 7 sampai 14 tahun malah seperti ke narapidana. Tahanan itu maksudnya narapidana, ya kan? Nah, baru nanti ketika umur setelah itu ya 14 ke atas atau bahkan itu 18 ya. Kalau laki-laki kan lebih cenderung usianya lebih tua dari perempuan. Artinya dewasanya lambat gitu ya laki-laki. Itu bisa sampai 17 tahun, 18 tahun itu. Lah itu di usia itulah kemudian masih masih diperlakukan seperti narapidana. Nah, nanti 18 tahun ke atas kita jadikan sahabat. Ya, misalnya kita orang tua, kita punya anak seusia itu, udah dekatin aja, ngobrol biasa, kamu kenapa, kamu lagi ngapa, kamu mau kemana. Jadi nanti anaknya itu nggak keluar rumah cari pergaulan ya, akhirnya terus curhatnya pada orang lain, malah orang lainnya ternyata punya pikiran jelek ya, ingin menjatuhkan, kan malah disesatkan kan gitu. Kita harus akrab dengan anak ya, terutama ketika usia 18 ya sampai 25, karena di situ sedang merasa bahwa dirinya itu sudah dewasa ya, sudah bisa apa-apa, padahal belum ya. Usia dewasanya bisa dimulai sejak 15 tahun ya, kasih. Makanya perempuan kan 15 tahun biasanya sudah menstruasi ya, bahkan ada yang 12 tahun. Itu dewasa lebih dulu perempuan biasanya. Nah, kalau laki-laki sampai 25 tahun biasanya baru dewasa. Makanya usia menikah juga seperti itu sebenarnya ya. Kalau laki-laki ya paling cepat 25 tahun baru menikah ya. Rasulullah kan uswatun hasanah ya, Rasulullah menikah juga 25 tahun. Tapi kan anak sekarang itu enggak genah kan, baru suka sama teman kemudian melakukan sing orang genah, akhirnya kan nikah ya, terpaksa nikah. Nah, itu yang bikin lebih rusak lagi. Makanya kita kalau punya anak nanti harus diakrabin pada usia remaja itu. Bahkan akrabnya dari kecil. Dari kecil bapaknya sudah akrab dengan anak perempuannya. Nanti anak perempuannya enggak ngawur ya, karena sudah tahu oh ini bapaknya juga begini profilnya gitu. Anak laki-laki akrab sama ibunya sudah dari kecil ya. Ketika sudah remaja kan nanti bilang, "Bu, perempuan yang baik untuk istri seperti apa?" Jadi curhatnya kepada ibunya ngerti mengarahkan ya. Laki-laki juga seperti itu. Nanti bapaknya bisa ngomongin, "Kamu kalau ketemu laki-laki yang seperti ini jangan mau, itu gombal." Itu karena yang laki-laki kan yang tahu persis sifatnya laki-laki kan gitu ya. Jadi selamat anak kita. Tapi ketika kita jauh bahkan keras ya KDRT, terutama ini biasanya itu pasangan suami istri ada salah satu yang begitu. Kalau enggak suaminya, istrinya ya, yang tidak ngerti pendidikan anak yang baik, kemudian sembarangan kepada anak. Nah, ini anaknya biasanya tidak berhasil ya. Nah, naudzubillah. Nah, itu dijadikan teman. Nah, nanti ketika usia sudah 25 ke sana, kan kita sudah tua ya. Biasanya malah terbalik. Kita yang diperlakukan seperti anak kecil. Itu kan khawatir ya. Nah, di usia 25 ke atas itu biasanya terbalik. Anak itu berlaku seperti orang tua. Jadi kita yang orang tua malah
diperlakukan seperti anak ya, ditanya-tanya sudah minum obat apa belum ya, terus disuruh jangan capek-capek, disuruh tidur gasik ya biar tidak ngantuk dan sebagainya. Jadi kita ngerti seperti itu, ini kita sedang bicara tentang proses interaksi sosial. Ini ya contoh proses interaksi sosial dari dalam kandungan sampai usia tua. Nah, nanti kalau sudah manula beda lagi. Sudah manula itu kembali ke anak kecil lagi ya. Usia 60 ke atas itu sudah mulai seperti anak kecil. Anak kecil itu gimana? Ya itu tadi seperti yang karakter balita itu. Maunya harus dituruti ya, terus kemudian suka marah-marah, emosional dan sebagainya itu. Makanya kalau Anda yang sudah punya orang tua yang seusia itu harus paham. Jangan malah ibunya loh tambah tua tambah cerewet gitu ya dan sebagainya, atau bapaknya rewel, jangan ya. Nah, dalam Islam itu ada terus kemudian selanjutnya di sini juga ada yang namanya budaya kosmopolitan ya. Efek dari komunikasi ini tadi ya, nanti juga bisa berefek pada budaya kosmopolitan. Budaya kosmopolitan itu seperti apa? Ya bagaimana dalam suatu masyarakat itu sesuai dengan kosmosnya itu ada juga budaya metropolitan ya, yang bagaimana yaitu yang hingar-bingar ya, yang suka dugem ya, yang suka pesta dan sebagainya. Terus kemudian yang fashion ya, fashionnya harus begini ya, terus kemudian sekarang kan itu ya terkenal ya, sekarang itu generasi strawberry katanya ya. Tapi alhamdulillah sampai orang termasuk, amin ya. Itu generasinya sampai itu sudah generasi strawberry sekarang. Strawberry itu seperti apa? Dipandang indah, manis ya kan, merah bentuknya ya, kelihatannya enak, tapi begitu lemah ya kan. Strawberry dipecedok sih, itu kan remuk kan. Nah itu generasi seperti strawberry itu pemuda sekarang ya, pemuda-pemudi sekarang tampaknya indah, keren ya kan. Strawberry kan begitu manis ya, tapi sangat rapuh ya kan, hanya kena cobaan sedikit marah ya kan, terus merundung temannya ya kan, terus kemudian naudzubillah melakukan ya pokoknya hal-hal yang sangat mengerikan ya, mengagetkan. Itu namanya generasi strawberry. Jadi sekarang itu bisa dibilang generasi milenial ya, generasi Z ya, karena dikiranya itu sekarang zaman akhir, hampir dunia itu hampir hancur, makanya diarani generasi Z. Menurut saya sih belum Z ya kan. Z kan nanti kalau sudah jelas-jelas iya kiamat, menurut saya itu sekarang belum Z bobo. Paling-paling ya mungkin masih tengah-tengah ya, masih atau bahkan masih jauh, kita nggak tahu lah kiamatnya kapan kan ya. Tapi orang-orang kan menganggapnya seperti itu, milenial terus Z kan itu ya, terus generasi strawberry itu tadi. Nah itu sering tidak terduga, karena itu tadi efek yang selanjutnya adalah efek media massa ya kan, melihat YouTube ya, teman sama teman berkelahi ikut-ikutan ya kan, menjadi grup geng. Yaitu yang lebih ada lagi ya kan, naudzubillah anak kecil ya, masih SD ya, masih SMP sudah masya Allah menjual diri ya, dan itu terang-terangan itu di WA. Saya dulu tuh heran ya, ini apa ya, WA bikin itu video ya, videonya dia itu nggak pakai selembar kain pun ya, di-share ke saya. Kakak, ayo sudah tak kirimin pulsa dong 10.000, ini untuk promo pertama, nanti kalau kakak ingin yang lebih. Nah ini yang komunikasi ini juga bermacam-macam ya, ada komunikasi individu, ada komunikasi antar personal, interpersonal kayak gitu kan ya. Terus kemudian ada komunikasi antar budaya ya, ada komunikasi politik ya, ada komunikasi sosiologi. Jadi banyak sekali yang terkait dengan ilmu komunikasi di sini. Makanya tadi bahwa sosiologi komunikasi juga merupakan
jembatan atau menjembatani dari berbagai ilmu ya. Ya, itu sudah semua ini. Terus kemudian di sini berkomunikasi juga berbeda-beda ya. Jangan disamaratakan. Contoh ya, komunikasi pada anak kecil harus berbeda dengan komunikasi dengan remaja. Berbeda lagi cara komunikasi dengan orang tua ya. Nah, berbeda lagi dengan manula ya. Jadi secara ilmu komunikasinya saja berkomunikasi itu harus dibedakan ya. Masa ngomong sama orang sudah tua ya, usia 60 tahun atau 50 tahun sama dengan anak kecil ya, sama dengan anak yang masih kecil. Misalnya Pak, bar ngendi ku jane kan gitu ya. Misalnya, itu tidak berakhlakul karimah ya kan secara Islam kan. Lah, secara ilmu komunikasi itu juga tidak akan berhasil. Karena apa? Orang yang lebih tua itu cenderung merasa dirinya lebih tahu, ya kan? Lebih berpengalaman, ya kan? Lebih harus dihormati, ya kan? Nah, maka di sini tidak berhasil ketika kita memperlakukan orang-orang yang sudah tua itu seperti anak kecil atau tidak santun gitu ya, atau dengan cara yang kasar, itu tidak berhasil. Nah, ini komunikasi kalau dilihat cara berkomunikasi dengan usianya ya, dilihat usianya. Bahkan berkomunikasi ya antara teman dengan teman atau bawahan ke atasan juga berbeda ya itu. Nah, ketika kita dengan teman enak kan ya ngomong apa aja, itu pun ada batasan-batasan yang sebenarnya harus kita taati walaupun tidak kita ilmuni, maksudnya kita tidak punya ilmu itu ya, karena tidak belajar. Misalnya kalau yang belajar ya punya ilmunya, yaitu apa? Misalnya kalau komunikasi dengan teman, kalau ada teman 3 orang ya kan mau ngomong dengan 2 orang, komunikasi dengan 3 orang ya, padahal teman semua ya, tapi sampean pentingnya sama 2, yang 2 tok, yang 1 enggak, harus izin itu, jangan main seenaknya ngerumpi sendiri. Yuk Andani, ini yang 1 ditinggal, nggak izin nggak apa, terus ngomong sendiri, tersinggung ini yang 1 ya. Nah itu komunikasi sesama teman saja ada aturannya seperti itu. Nah sekarang kan tidak seperti itu ya, yang namanya media ya kan, seenaknya ngomong kan, efek media kan, nggak ada urusan etika kayak gitu. Apalagi anak sekarang, generasi sekarang itu tidak pernah ada apa ya namanya pendidikan etika ya kan, kesopanan, kesantunan. Sekarang orang sekolah yang di umum maksud saya, kalau di Madin, di pondok pesantren ya lain ya, di sekolah umum contohnya apa sekarang kita lihat ada guru yang mengajarkan etika? Enggak ya. Soalnya apa? Kenapa saya bilang gitu? Saya lihat anak sekarang jalan di depan orang tua cuek aja ya kan, bahkan bisa melangkah seenaknya ya, orang tua lagi duduk melangkah shot gitu ya. Itu enggak bagus itu namanya apa ya, tidak ada pendidikan etika. Bicara dengan orang tua juga harus berbeda ketika bicara dengan sesama teman, apalagi yang lebih muda. Nah itu. Nah guru, kalau saya enggak, zaman saya sekolah guru saya dulu ngajarin kalau apa ya, apa itu namanya, berjalan di depan orang tua kan suruh membungkuk ya, suruh bilang nyuwun sewu. Sekarang nggak ada kan, jalan aja seenaknya. Bahkan sering anak dipanggil sama orang yang sudah. Itu contoh bahwa di sini komunikasi ternyata di sini juga sangat luas ya, dari sisi latar belakang, dari sisi apa namanya, dari sisi pendidikan ya, dari sisi usia ya. Nah itu harus disesuaikan dari sisi kedudukan ya, misalnya sampean ya dosen apa mahasiswa harus ada etikanya, bagaimana berkomunikasi dengan dosen ya kan.